Assalamualaikum Paham warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja no, diskusi nih. Ya, ya, Ide siapa nih dulu nih? Aku kah? ya, bisa, Ya, bisa. ya. Ya, Ketua, ketua, silakan, ketua. silakan. Nanti namaku ini. Ini dia kona. Ide sistem aplikasi pemilihan karyawan terbaik. Mekanisme kerja ideku ini pertama-tama itu menginputkan input data karyawan. Kemudian si pengguna akan memasukkan nilai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Setelah itu, sistem akan mengolah inputan tadi dengan berdasarkan bobot hasilnya akan diperoleh karyawan terbaik dan hasilnya bisa dilihat. Itu aja sih kalau ideku. Dan kalian siapa nih selanjutnya? Ya, bisa aja tuh ditampung lo. Awak Kaplangan. Bisa. Namamu siapa? Namanya gini. 3210. 3210. Ide. Untuk ide sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan. Karena penjelasannya di chat ya. Chat kah? Aku bacakan aja dulu deskripsinya atau gambaran umumnya. Ya, Pak. Jadi sistem informasi ini dikembangkan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan tugas perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Nah, pastikan itu tujuannya. Kemudian untuk petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang ketersediaan buku, daftar buku, kemudian peminjaman buku, dan juga pengembalian buku. Sistem ini peminjaman buku maupun yang mengembalikan buku tidak perlu menunggu lama untuk proses peminjaman atau pengembaliannya. Petugas perpustakaan pun tidak akan mengalami kesulitan dalam proses pelaporan kepada perpustakaan. Apalagi sistem ini dari yang diangkat ini kan berbasis web. Itu sangat memudahkan kita untuk mengakses perpustakaan online, bahkan mengetahui rekam jejak aktivitas pengunjung. Sistem informasi ini juga dapat mempermudah bagi pengguna untuk mencari buku lebih bebas, cepat, leluasa, dan nyaman. Itu aja Bang lo untuk ide yang diajukan. Ini kah? Selanjutnya bisa kita tampung aja dulu, Man. Bisa. Oke. Siapa? Selanjutnya siapa? Selanjutnya ideku mana? Muhammad Ansari. Masalah. Ya. Name. Kada pakai Muhammad, Ansari aja. Ansari aja. Ansari aja. Jangan pakai ajanya. 32 41.
Ide. Idenya itu pengenalan citra wajah Wajah. citra wajah manusia Ya. menggunakan metode Sudah. Eigenvice. Tulisannya apa? I G G G G E N N Face FACE ya. dengan pemanfaatan GUI. Pemanfaat GUI. mekanisme. Jadi mekanisme kerjanya di sini pertama tuh menentukan wajah dapat dikenali atau tidak dengan perbandingan pola yang sebelumnya sudah disimpan di dalam database. Kemudian aplikasi menentukan dengan mengenal vektor dan ruang wajah yang juga merupakan sebuah citra, di mana vektor di sini dideskripsikan sebelumnya merupakan bagian dari sebuah ruang citra, yaitu ruang dari keseluruhan citra yang mempunyai dimensi piksel. Semuanya wajah mirip satu sama lain, di mana wajah-wajah ini mempunyai 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga, dan lainnya sebagainya, yang terletak pada tempat yang sama. Penjelasan dirinci ada di chat, Man. Di Jam ini kah? Ya. Ya, selanjutnya kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Anggota yang lain. Aku. Muhammad. Ersa NDY. Itu kah? Iya. 32 16. Nah, idenya prototype system pemadam api dan penghisap asap dan otomatis. Pemadam api dan penghisap asap otomatis berbasis Arduino dengan kendali pecah Arduino ini dengan kendali Telegram. Nah, untuk mekanisme kerjanya tuh kayak misalnya kan ada kayak pakai sensor tuh, sensor api, sensor gas atau asap, sama sensor suhu. Terus untuk mekanisme kerjanya itu misalkan terdeteksi api, kan misalnya pengguna nggak ada di ruangan gitu, terus alatnya ini bisa mengirim pesan lewat Telegram memberitahu kepada user atau penggunanya bahwa terdeteksi api. Terus pengguna atau user itu bisa balas chat dengan kalau terdeteksi api kan otomatis kita bisa nyiram apinya tuh kalau nggak ada di ruangan. Jadi balas chatnya itu dengan pompa aktif, lalu alatnya itu nyiram di ruangan tuh di mana terdeteksi apinya. Untuk lebih jelasnya ada di chat, Man. Siap. Oke. Siapa selanjutnya? Yuk, lanjut siapa? Masalah Aldi ke aku dulu. Bede. Uca dulu, Gin. Uca aja. Ya udah. Aku Asafa Noktah Bintari. NIM-nya 3230. 3230. Ya. Judulnya Sistem Kontrol dan Monitoring Lampu Lalu Lintas.
monitoring sistem lampu lalu lintas kah? Iya. Mekanismenya? Mekanismenya tuh jadi nanti ini nih sistem kontrolnya dikembangkan buat mengendalikan penyalaan lampu lalu lintas yang biasanya ada di simpangan-simpangan gitu. Nanti penyalaan lampu lalu lintasnya tuh bisa dilakukan dengan manual atau otomatis. Nah, kalau biasanya yang ada nih kan yang otomatis aja gitu nyala. Nah, kalau yang ini bisa dipakai manual juga, jadi nggak mesti yang apa? Kalau misalnya otomatisnya nggak bisa, masih bisa diatur, dikendalikan pakai manual sama si traffic management centernya. Nah, sekaligus ini bisa memonitoring untuk mendeteksi kerusakan-kerusakan yang ada di sistem lampu lalu lintasnya ini. Jadi yang nge-handle itu nanti si pusat kontrolnya atau ya traffic management center. Di situ tuh bisa dia ngelakuin pengendalian langsung, terus juga sambil mengawasi gitu. Nah, kalau misalnya siapa tahu kan biasanya tuh kalau lampu lalu lintas ada yang mati gitu loh, nggak nyala. Nah, langsung bisa dianuin sama si pusat kontrolnya ini. Untuk anunya lebih lanjut, mungkin nanti kan di chat itu sudah ada loh. Siap. Terakhir. Muhammad Aldi Yuliansyah. Aldi Yuliansyah. Ya. Kapan? Ide. Idenya sistem aplikasi pelayanan jasa laundry berbasis web. Aplikasi pelayanan jasa laundry berbasis web. Pelayanan jasa laundry berbasis web. Mekanisnya sebenarnya untuk pasti memudahkan pelanggan dalam memperoleh pelayanan jasa antar jemput dan dengan cepat dan terpercaya, dan memudahkan pegawai dalam pembuatan laporan pendapatan. Udah itu aja. Lebih lengkapnya ada di chat. Ya. Sebentar. Nah, dari ide-ide ini, yang mana menurut kalian yang nyaman untuk dikembangkan untuk membuat analisisnya? Ini ada ini. Ada ini. Ada ini. Ada ini sama ini. Ayo, yang mana? Nah, dari ide tadi, ini dari ide dariku, ini dari si Andin, dari si Ansari, kemudian dari si Saupi, ini dari si Asyafa, ini dari si Aldi. Menurut kalian yang mana yang bagus? Kalau menurutku sih si punya si Andin ini loh. Gambar ini sudah umum banget gitu loh. Mudah untuk dicari di Google. Google itu guru, bro. Ayo, yang lain nggak? Yang lain aja. Kesepakatannya kayak apa? Jadi, kalau misalnya aku sendiri sih milihnya, ya memang punya Andin ini memang secara umum untuk kebutuhan pengguna, kebutuhan bisnis, bisa tercakup semua gitu. Nah, kalau misalnya yang lain sih agak berbenturan dengan kebutuhan bisnisnya, bisa ada kendala untuk ide-ide yang lain. Sedangkan punyanya Andin nih bisa lebih umum gitu. Nah, jadi bisa kebutuhan bisnisnya ada,
kebutuhan pengguna ada. Menurutku begitu sih. Jadi aku setuju aja sama Simon tadi milih sistem informasi perpustakaan berbasis web. Yang lain gimana? Dengan yang lain, Yo, yang lain ya. Setuju? Ikut aja sih. Ikut. Yang lain gimana? Saya setuju juga. Setuju. Satunya? Akunya setuju aja. Soalnya kayaknya mudah juga buat kita kerjakan ke depannya. Jadi Bisa lah Din cuma manokan gambarnya Din. Share screen Din. Oke, bisa. Share screen, Man. Nyentuh ya, baik. Dikit aku. Oke. Stop di atas. Sudah. Kan dari yang judul tadi, sementara bisa kita tentukan yang judul punya aku tadi ditentukan untuk kedepannya. Tapi sebagai gambaran umumnya nantinya, mungkin bisa yang dibuatkan seperti ini analisis kebutuhannya dari yang kebutuhan fungsional, apa-apa saja proses yang nantinya dilakukan dalam sistem tersebut, dari kebutuhan fungsional, misalnya dari sistem harus mampu menginput data buku, pengguna bisa menghitung data buku secara keseluruhan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan non-fungsional, sesuai dengan yang analisis kebutuhan yang ditentukan dari tugasnya tadi, Man. Nanti bisa kita rembukan bersama. ya, Nanti fix ya punya Andin ya. ya saya Benar. Jadi yang kita gunakan tadi apa? Sistem apa Din? Informasi perpustakaan. sistem informasi. Pustakaan. Oke. Sip ya. Fix ya kan? Fix kan berarti semuanya fix. Ini yang dipakai. Nggak ada gugatan-gugatan. Tidak ada. Sip. Tapi tetap kan yang dicari yang mana yang paling baik. Fix.